Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Izzuddin, CGP Angkatan 9 dari SDN Pegangsaan 01 Menteng, Jakarta Pusat. Pada kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani dengan Pak Ihal. Beliau adalah Kepala Sekolah SDN Pegangsaan 01. Assalamualaikum Pak Ihal. Alhamdulillah Pak Ihal bisa bersama untuk wawancara mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pak Ihal, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Dik sehat? Alhamdulillah Pak Ihal. Bapak, ada beberapa pertanyaan yang saya akan belajar dari pertanyaan ini, dari jawaban Bapak. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi saya dalam belajar menjadi pemimpin pembelajar begitu. Bapak, selama ini bagaimana dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Mengidentifikasinya seperti apa? Baik, jadi terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, yang pengalaman saya yang sudah saya lakukan adalah menganalisa dulu dan mengidentifikasi permasalahannya ada, apa masalahnya, kemudian atas dasar apa hal itu terjadi, kemudian siapa saja yang terlibat dalam hal kejadian tersebut. Jadi memang kita identifikasi itu masalahnya apa begitu ya, sehingga kita tahuan mana yang harus diselesaikan. Nah, selama ini Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, ini dalam menjalankan keputusan seperti apa? Yang paling penting kita coba menyelesaikan itu dengan sesuai dengan urutan kronologisnya ya. Kemudian ketika sudah sampai titik untuk pengambilan keputusan ternyata ada dua hal yang baik dan sama-sama benar, maka kita pilih skala prioritas atau mana yang terbaik dari yang baik. Kemudian yang paling penting, karena kita adalah lembaga sekolah, maka kita lihat sisi yang mana yang lebih berdampak positif terhadap sekolah. Jadi mungkin lebih ke tujuannya, sehingga pengambilan keputusan itu dirasakan oleh semuanya gitu. Dan memang dalam pengambilan keputusan kan ada hasil yang dilihat gitu ya. Atau prosedurnya sesuai atau tidak, ataupun mungkin lebih ke yang bisa dirasakan oleh semua ya, Bapak. Selanjutnya, langkah atau prosedur apa saja yang biasa dilakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Yang pertama yaitu menganalisa masalahnya apa, kemudian mengidentifikasi siapa saja yang terlibat dalam masalah tersebut, kemudian kita memanggil pihak-pihak yang terkait yang terlibat, dan kalau seandainya masalah tersebut saya sebagai pimpinan tidak bisa menyelesaikan sendiri, maka saya mencoba meminta bantuan kepada teman atau guru yang ada di sekolah ini yang dianggap bisa membantu menyelesaikan masalah. Kemudian kita lakukan musyawarah. Yang paling utama adalah melakukan musyawarah untuk pengambilan keputusan. Baik, jadi luar biasa. Jadi dengan musyawarah itulah di dalam mengambil keputusan itu Pak ya. Kemudian yang dianggap efektif nih Pak, kan tentu ada masalah itu, ada yang susah, ada yang mudah gitu ya. Dalam mengambil keputusan, hal-hal apa yang efektif yang dirasakan selama ini gitu? Yang paling efektif kan tentunya ya dengan cara musyawarah itu. Maka baik masalahnya mudah atau apalagi yang susah, maka dengan jalan musyawarah kita mungkin itu barangkali hal yang paling efektif dalam mengambil keputusan. Jadi memang sangat efektif sekali ya kalau musyawarah, karena melibatkan semuanya, dirasakan semuanya gitu Pak ya. Kemudian tantangannya nih Pak dalam mengambil keputusan itu seperti apa? Ya, tantangan tadi mungkin di awal sudah sampaikan bahwa ketika dalam penyelesaian masalah itu ada dua hal yang kepentingannya sama-sama baik dan sama-sama benar. Ketika ambil keputusan, maka itu mungkin sebuah dilema, sehingga dalam penyelesaian masalah dan ambil keputusan pun kita perlu penelusuran lebih dalam sehingga tidak gegabah dalam mengambil keputusan.
Maka yaitu pertimbangannya adalah mana yang terbaik dari yang baik, kemudian mana yang dampaknya lebih baik untuk kepentingan sekolah secara umum, pada sekolah. Baik ya, jadi tantangannya tentu dilaksanakan dengan hati-hati gitu Pak ya, dan lebih mengedepankan dirasakan yang terbaik untuk semuanya, itu lebih ke end based thinking gitu ya, karena dalam mengambil keputusan itu ada 3 prinsip itu tadi Pak, end based thinking, kemudian rule based thinking, sama care based thinking gitu. Oke, baik Bapak. Kemudian yang Bapak dalam mengambil keputusan itu, apakah ada waktu, due date atau semacamnya tata kala sehingga bisa mengambil keputusan gitu? Bagaimana Pak? Kalau jadwal tertentu sih tidak ada ya, karena kita namanya dalam mengambil keputusan suatu kejadian penting disesuaikan dengan kondisi yang ada gitu. Nah, tidak ada jadwal. Yang paling penting dalam menyelesaikan masalah itu tidak ditunda. Jika ada masalah kita coba selesaikan saat itu juga atau dalam waktu dekat, tidak menunda-nunda. Jadi kuncinya memang tidak menunda-nunda, dan kalau bisa cepat ngapain lama begitu ya Pak ya. Selanjutnya Pak, mungkin dalam pengambilan keputusan di sekolah kita ini, apakah ada seseorang atau faktor-faktor tertentu yang bisa mempermudah dalam membantu Bapak mengambil keputusan? Secara umum sih semuanya pihak yang ada di sekolah ini, warga sekolah, baik guru, tendik, orang tua, bahkan mungkin komite sekolah, semuanya support kepada sekolah ya. Ketika kita mengambil keputusan atau ada hal-hal yang berkaitan menyangkut masalah sekolah, semuanya membantu. Terutama dalam hal ini karena saya mempunyai wakil, maka kadang-kadang mendelegasikan pemecahan masalah tersebut dengan dibantu oleh wakil kepala sekolah. Baik, luar biasa sekali ya sekolah kita ini, jadi melibatkan semuanya gitu ya, stakeholder, baik komite, kemudian wakil kepala sekolah juga difungsikan gitu. Nah, baik Bapak, ini pertanyaan terakhirnya, bagaimana pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan selama di PGS ini sebagai pembelajaran yang dapat dipetik begitu ya? Yang pertama, ketika ada masalah atau untuk yang menuntut untuk segera mengambil keputusan, tidak menunda masalah ya. Kemudian yang kedua, melibatkan semua pihak yang terkait dan melakukan musyawarah. Dan yang ketiga adalah mencoba menjadi jalan tengah atau jalan yang terbaik dari semua masyarakat bangsa yang ada. Terima kasih. Jadi ada kuncinya 3 gitu ya Pak ya. Yang pertama, jangan menunda, kemudian musyawarah, dan yang terakhir adalah yang diambil yang terbaik. Terima kasih Pak Ihal, ini sudah selesai untuk wawancaranya. Mudah-mudahan apa yang tadi saya gali mengenai bagaimana pengambilan keputusan itu dapat saya pelajari sebagai pemimpin pembelajar. Pak Ihal, saya mungkin ada 2 hal yang di closing ini. Yang pertama adalah tentu saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya dan supportnya. Yang kedua, tentu saya ingin terus belajar pada Pak Ihal. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah disampaikan juga itu sebagai masukan. Mungkin closing statement dari Pak Ihal. Ya Pak Haji, terima kasih atas kesempatannya atau pertanyaan-pertanyaannya, di mana itu merupakan mungkin Pak Haji menggali informasi mengenai pengambilan keputusan yang sudah kami lakukan sekolah ini. Mudah-mudahan apa yang Pak Haji gali mengenai apa yang sudah sampaikan bermanfaat untuk Pak Haji sendiri atau mungkin teman-teman guru penggerak yang lain. Dan saya berharap mudah-mudahan proses guru penggerak ini segera selesai dengan hasil yang terbaik. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian wawancara saya pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi saya bicarakan dengan kepala sekolah dapat bermanfaat untuk kita semua. Salam bahagia,
Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Izzuddin, CGP Angkatan 9. Di sini saya tidak sendirian, bersama Ibu Besti. Beliau adalah Kepala Sekolah SDN Cikini 01. Bagaimana kabarnya Bu Besti? Kabarnya baik, Waalaikumsalam Pak Izzuddin. Selamat pagi, salam sejahtera juga ya Pak. Ya Ibu, mohon izin Ibu, Iya, saya Pak. hari ini mengganggu Ibu sebentar untuk sedikit wawancara mengenai pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan gitu. Saya ingin belajar banyak menjadi seorang pemimpin gitu ya, terutama mungkin Ibu sudah pengalaman dalam mengambil keputusan mengelola SDN Cikini 01 ini gitu Ibu. Ibu selama ini kan mungkin Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan ada yang dilema etika dan juga ada yang bujukan moral. Nah, Ibu dalam mengidentifikasi itu seperti apa Ibu? Ya, kita mengidentifikasi masalah itu Pak, ya kita melihat masalahnya dulu. Misal kalau apa sih, misal ada dua permasalahan Pak, ada dua permasalahan, semuanya kan pasti mengatakan dia benar ya Pak. Ya, si A benar, si B benar, tidak ada yang yang tidak ada mau disalahkan gitu. Nah, tapi kita juga harus bisa mengambil mana sih kira-kira dari dua permasalahan ini yang memang benar-benar kita ada yang didahulukan, dalam arti bukan didahulukan yang itu kalian diremehkan, tidak, kita dahulukan, lalu kita dari kedua orang ini kita akan cari guru yang udah berpengalaman, mungkin yang main lama di sini, untuk mengetahui siapa si A, si B, untuk menambah kita mengidentifikasinya masalahnya apa aja. Iya. Memang dilema etika itu kan memang kita itu dilema dalam memilih gitu ya Bu ya. Tapi bukan berarti ketika kita memilih yang A, yang B itu tidak penting atau diabaikan, tapi sama-sama penting. Cuma kita memang harus bisa memilihnya gitu ya Bu ya. Karena dilema etika itu benar versus benar, jadi kadang kita susah memilihnya juga. Kecuali memang itu bujukan moral. Kalau bujukan moral itu benar dan salah, sehingga mudah untuk memilihnya gitu ya Bu ya. Nah Ibu, untuk selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan, yaitu Ibu untuk mengambil keputusannya seperti apa? Nah, itu seperti tadi saya katakan, kita bisa punya dua permasalahan nih Pak, sama-sama maksud ya tadi sama-sama ingin mengakui kebaikannya, kebenarannya. Nah, maka kita kan sebelum dua-duanya dipanggil, kita kan panggil dulu satu persatu. Apa sih masalahnya? Nah, setelah yang si A udah selesai, kita panggil si B, permasalahannya apaan gitu. Nah, setelah itu kita juga perlu cari ya teman kita. Tadi teman mungkin yang senior untuk mengetahui latar belakang kedua orang tersebut. Setelah itu kita duduk bersama Pak, kita menyelesaikan permasalahan dari kedua belah pihak supaya kita mendapatkan kesepakatan kita bersama-sama. Jadi keluar dari ruangan ini kita udah mempunyai kesepakatan, lalu tadi sama-sama mempunyai kepentingan, pasti kan ada yang lebih diutamakan, mana yang lebih penting dari kedua permasalahan tadi.
Luar biasa Ibu ya. Jadi mengajak semuanya untuk terlibat begitu ya Bu ya. Nah itu dalam mengambil keputusannya ya Bu ya. Kemudian mungkin kalau lebih jelasnya lagi, apakah ada langkah-langkah prosedurnya untuk mengambil keputusan yang seperti tadi itu Bu? Nah, langkah-langkahnya kita pertama kita cari dulu masalahnya apa, terus dengan siapa, dan kita kita buat juga langkahnya, langkahnya tadi masalahnya apaan, terus bagaimana kita harus menyelesaikan masalah ini. Kita duduk bersama, kita ada teman-teman kita duduk bersama untuk kita menyelesaikan masalah ini supaya dapat berjalan dengan baik gitu. Sehingga permasalahannya itu dapat diselesaikan dengan baik gitu. Jadi langkah-langkahnya kita harus cari dulu masalahnya apa, terus panggil ke teman guru. Luar biasa Ibu, jadi sudah mengidentifikasi dulu berarti Bu masalahnya apa, kemudian nanti apa tuh namanya siapa saja yang terlibat gitu ya, lanjutnya dan seterusnya ya. Kemudian kan sudah sering memutuskan gitu ya Bu ya. Nah kalau yang efektif itu seperti apa Bu, pengambilan keputusan yang efektif, misal mengenai murid itu ada yang mungkin dirasa perlu penanganan gitu. Ya, misalnya kalau efektif itu misalnya kalau siswa ketika kita misalnya mau pengambilan raport, kan kita kalau dari pengambilan raport sebelum nilai itu jadi di dalam raport kan berarti kita ada musyawarah diskusi dengan semua guru dan guru mata pelajaran. Kan kita akan paparkan nih, misalnya si A nilainya masih kurang, tidak sesuai dengan KKM, si B, si C dan semua dari 32 itu kakak akan diceritakan nih permasalahannya apa, terus dia titik lemahnya di mana sih? Ketika titik lemahnya misalnya ada di PPKN, nah kita tidak serta-merta langsung udahlah Bu masukin aja nilai KKM, tapi kita akan memanggil orang tua tersebut, Ibu kekurangan anak Ibu, dengan anaknya juga kita beritahu antara orang tua dengan siswanya apa sih menjadi kekurangannya. Nah untuk melengkapi nilainya biar ada tambahan, maka dia dengan diberikan tugas supaya punya ada tanggung jawab. Kapan orang tuanya dipanggil Kak? Supaya orang tua juga bertanggung jawab kepada anaknya gitu ya. Tidak hanya anak aja yang punya rasa saya jelek nih gini gimana, tidak hanya dia moralnya tapi orang tua ikut serta untuk membimbing anak itu supaya bisa nilainya sesuai dengan KKM. Luar biasa ya Bu ya. Jadi sejauh itu dalam pengambilan keputusan ya. Nah, kemudian tantangan selama ini kalau setelah mengambil keputusan seperti apa Bu? Tantangannya dulu. Ya tantangan kita nih Pak kalau kita bisa sama-sama menyelesaikan masalah itu. Ya, berarti kan tantangan kita dapat diselesaikan. Kalau nggak dapat diselesaikan berarti kan tantangan kita tidak berhasil. Dengan dapat menyelesaikan masalah apapun itu suatu tantangan kepala sekolah. Bagaimana dapat menyelesaikan hal itu. Jadi itu merupakan tantangan sendiri dalam menyelesaikan kebijakan-kebijakan itu ya Bu ya. Nah, kemudian Ibu dalam pengambilan keputusan itu kan apakah ada kata kalanya, due date-nya semacam atau target dari Ibu sendiri atau bagaimana prosesnya mengenai waktu ini gitu ya? Misalnya kalau kita kan nggak mungkin menjadwalkan masalah ya Pak. Ya. Saya pikirnya ada masalah nih, kita begini kan kita nggak mungkin kan. Kita pasti menjadwalkan masalah itu ketika ada masalah. Masalah itu bisa dijadwalkan, ada yang harus memang urgent harus segera diambil keputusan pada hari itu juga gitu. Ada mungkin yang masih ada, kita mencari dulu masalahnya apaan, kita identifikasi, kita komunikasikan kepada guru yang bersangkutan, kita tanya kepada teman-teman, kita musyawarahkan, itu baru kita akan menjadwalkannya seperti itu gitu Pak.
Jadi ada perlu dijadwal, ada perlu tidak dijadwal sesuai dengan permasalahan itu. Oh gitu. Ya, jadi memang disesuaikan dengan Iya. apa keadaannya gitu, Bu, Kebutuhannya permasalahan itu ya kalau urgent ya harus segera harus kan. segera itu. Masa urgent kita nunggu jadwal kan nggak mungkin. Iya, iya, iya. Baik Ibu. Nah kemudian Ibu dalam mengambil keputusan itu apakah ada di sekolah ini Ibu ya ada seseorang atau faktor-faktor tertentu yang bisa mempermudah dalam mengambil keputusan gitu? Nah, ya seperti tadi Pak, permasalahan kita mengambil keputusan itu kalau kita panggil dulu orang yang bermasalah secara berdua tatap muka permasalahan itu. Kalau memang bisa diselesaikan antara pimpinan dengan guru tersebut, berarti selesai. Jadi kita tuntas kan. Tapi kalau di dalam permasalahan itu tidak bisa tidak masih berdebat, tidak ketemu titik ininya. Ya, mungkin kita akan musyawarahkan dengan teman-teman. Kita duduk bersama dengan teman-teman dengan permasalahan ini, bagaimana kita dapat menyikapinya. Oke, baik. Jadi memang pasti ada seseorang gitu ya, karena kita melibatkan semua stakeholder di sekolah Ibu juga kan dalam mengambil keputusan itu. Ya, nah Ibu ini di akhir wawancara nih Ibu. Pengalaman apa yang bisa Ibu ambil dari keputusan dilema etika itu? Ya, pengalaman yang sangat berharga itu kalau kita dapat menyelesaikan masalah Pak. Kita dapat menyelesaikan masalah dengan entah dengan siswa, entah dengan guru, entah dengan orang tua. Kita dapat menyelesaikan masalah dengan damai, dengan dengan senyum, dengan kita sepakat kebersamaan. Itu suatu hal yang pengalaman yang berharga sekali gitu. Ya, jadi memang pengalaman yang berharga ya bisa menyelesaikan masalah itu sendiri dengan keputusan tentunya yang tepat begitu Bu ya, sehingga semuanya bisa diterima dan happy tentunya Bu. Ya, mungkin Ibu itu yang dapat saya petik dari Ibu semua wawancara itu, mudah-mudahan saya bisa mengambil pelajarannya nih Bu, karena saya kan masih belajar dari Ibu nih tentang bagaimana cara mengambil keputusan seperti itu. Nah Ibu, saya mungkin dicukupkan untuk wawancara ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya Ibu, dan doakan saya agar maju terus Ibu. Ya, terima kasih Pak Yudin. Saya doakan semoga Bapak bisa menjadi pemimpin yang lebih baik daripada saya. Amin. Karena Bapak kan melanjutkan generasi yang ke depan. Itu aja, dan saya mohon maaf bila ada perkataan yang kurang sesuai dengan apa. Sekali lagi saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Sama-sama Ibu, mohon maaf. Ya, terima kasih.